Guys, kita mau beribadah nih. Sebelum beribadah, berdoa terlebih dahulu yuk. Ayo teman-teman, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau beribadah, berkati ibadah kami ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku,
dekatku besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Shalom Kids, wow luar biasa ya. Kita tadi sudah mendengarkan pujian yang sangat memberkati kita semua. Dan tiba saatnya untuk kita mau dengerin firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita doa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu bagi setiap kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau dengarkan firman-Mu, kiranya Engkau memberkati kami semua, sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wow, luar biasa ya. Di sini siapa yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Angkat tangan dong, ya. Nah, hari ini Kak Lia mau cerita firman Tuhan tentang domba yang hilang. Nah, kids, apakah kalian sudah pernah mendengar cerita firman Tuhan ini? Domba yang hilang. Ayo, siapa yang belum pernah atau yang sudah pernah? Yuk sama-sama kita buka firman Tuhan di Lukas 15 ayat 1 sampai 7. Kak Lia bacain ya. Semua pemungut cukai dan orang-orang berdosa mendekat kepadanya untuk mendengarkannya. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat bersungguh-sungguh dan berkata, "Dia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama mereka." Dia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka dan berkata, "Siapakah dari antara kamu yang memiliki 100 ekor domba dan ketika hilang seekor daripadanya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang hilang itu sampai ia menemukannya, dan setelah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan sukacita. Setelah tiba di rumah, ia mengumpulkan sahabat-sahabat dan tetangga-tetangga dan berkata kepada mereka, 'Bersukacitalah bersamaku karena aku telah menemukan dombaku yang hilang.' Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena seorang berdosa yang bertobat melebihi sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan." Wow, luar biasa ya firman Tuhan yang sudah kita baca. Jadi kalian mau cerita gini ya. Jadi ada pemungut cukai dan orang-orang berdosa yang mendekat kepada Yesus. Waktu itu Yesus lagi bercerita kepada murid-muridnya. Dan pemungut cukai ini, orang-orang berdosa datang untuk mendengarkan firman Tuhan. Kemudian datanglah orang-orang Farisi ya kids dan ahli-ahli Taurat. Mereka malah bersungut-sungut. Dan mereka bilang, "Ih, Yesus menerima orang-orang berdosa bahkan makan bersama mereka." Dan ketika Yesus mendengar hal itu, Yesus berkata dalam perumpamaan, dikatakan bahwa siapakah di antara kamu semua ya yang memiliki 100 domba dan hilang seekor? Apakah kamu tidak akan meninggalkan dombamu yang 99 ekor itu dan pergi untuk mencari 1 ekor domba yang hilang? Nah, kalau kids gimana? Kids akan mencari domba yang hilang atau tidak? Dan dikatakan oleh Yesus bahwa
ketika seorang gembala mencari dombanya yang hilang itu dan berhasil menemukannya, bagaimana perasaannya? Senang bukan? Bahagia bukan? Sukacita kan? Ketika ia berhasil menemukan dombanya yang hilang 1 ekor itu. Nah, setelah tiba di rumah, ya, dikatakan si gembala itu mengumpulkan sahabat-sahabat, tetangga-tetangganya dan berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersamaku, karena aku telah menemukan dombaku yang hilang." Dan dikatakan di ayat 7, "Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena orang berdosa yang bertobat." Jadi kids, Bible, kitab suci mengajarkan kita dalam perumpamaan ini bahwa kita itu sama seperti domba yang hilang tadi. Kita sering menyimpang dari jalan Tuhan yang itu akhirnya membuat Tuhan sedih. Tapi kabar baiknya, Tuhan Yesus tidak pernah menyerah. Tuhan Yesus terus mengasihi kita dan Tuhan Yesus ingin supaya kita kembali kepada Tuhan dalam pelukannya, dalam kasih Yesus. Oleh sebab itu, Dia mengutus putranya yang tunggal, Yesus Kristus, datang ke dunia untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Yuk kids, kita semua sama-sama bersyukur kepada Tuhan Yesus karena oleh kasih-Nya kita diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu yang Engkau selalu nyatakan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyelamatkan kami dari dosa dan kami ingin Tuhan terus melayani Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hai kids, persembahan atau perpuluhan kalian semua bisa lewat transfer ya. Coba mintalah bantuan pada orang tua atau kakakmu. Lalu transferlah ke rekening BCA dengan nomor 0109229000 atas nama Gereja YHS ya. Jangan lupa tuliskan dari YHS mana, karena aku ingin tahu kalian dari mana. Terima kasih teman-teman YHS Kids. Jesus love you. Nah, sekarang Pastor mau doa berkat. Yuk sama-sama kita satu hati, kita mau terima berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pada hari ini. Kuasa Tuhan nyata dalam hidup kami. Tuhan membuat semua menjadi baik. Tuhan membuat semua menjadi indah. Sukacita Tuhan ada dalam setiap kehidupan kami. Dan pada akhirnya kami mengangkat tangan kami, mengadahkan wajah kami. Sekarang terimalah berkat dari Bapa Yahweh. Kuat kuasa Yesus Kristus menyertai Roh Kudus memberkati kalian semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan. Sama-sama setuju berkata, Amin. Tuhan Yesus memberkati kids.